Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Setiap daripada kita pasti memiliki keinginan untuk masuk surga. Kita umat Islam pasti semuanya menginginkan untuk masuk surga dan diberikan tempat yang agung kelak di surga. Sebagaimana itu adalah balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan balasan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan kita tahu juga bahwasanya untuk masuk surga ini membutuhkan amal yang banyak. Kita mau masuk surga membutuhkan amal ibadah yang banyak, dan juga berat timbangan amal soleh kita yang melebihi daripada timbangan keburukan kita atau dosa-dosa kita. Akan tapi kalau kita mau renungkan sampai saat ini, kita sudah hidup beberapa tahun di muka bumi ini, kita masih belum tahu apa amalan yang nanti kita bisa banggakan atau amalan yang bisa kita pegang teguh untuk masuk surga. Kalau kita ditanya seperti itu, mungkin kita masih belum bisa jawab, karena kalau kita lihat seluruh daripada amalan kita lihat sholat kita, sedekah kita, puasa kita, haji dan umrah kita, mungkin kita rasa masih banyak cacatnya, atau masih banyak bolongnya, atau masih banyak tidak khusyuknya, atau masih banyak riaknya dan yang lain-lain, sehingga amalan tersebut masih belum bisa kita jadikan atau kita banggakan kelak untuk kita masuk surga. Kemudian apakah ada amalan lain yang bisa dijadikan atau menjadikan seseorang ini sebagai penghuni surga selain daripada amalan-amalan tersebut? Jawabannya ada pada kisah sahabat yang agung. Ada pada kisah sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia, sahabat yang memeluk agama Islam pada umurnya yang masih muda. Umur beliau ketika itu 17 tahun. Dan beliau juga termasuk orang yang ketiga yang masuk surga, yang masuk agama Islam. Dan juga beliau memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW dari pihak ibunya, sehingga Nabi Muhammad SAW jika memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas ini memanggil dengan sapaan paman, atau memanggil dengan sebagai pamannya Nabi Muhammad SAW, walaupun usianya masih lebih bawah atau lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau bercerita, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan bahwasannya aku ini termasuk orang yang ketiga, dan senantiasa membanggakan dirinya bahwasannya dia termasuk orang yang ketiga yang masuk Islam. Beliau mengatakan, aku masuk Islam ini karena melihat daripada kejujuran yang ada pada jati diri Nabi Muhammad SAW, dan juga aku melihat budi pekerti yang ada pada Nabi Muhammad SAW, karena aku mengenal Nabi Muhammad ini sebelum menjadi Nabi. Sebelum menjadi Nabi, Nabi Muhammad ini sudah mendapatkan julukan As-Sadiqul Amin. Maka aku pun ketika Nabi Muhammad bin Abdullah ini mengumumkan kenabiannya, aku pun langsung percaya, dan aku menjadi orang yang masuk Islam yang ketiga, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan tapi kita juga harus tahu bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam tidak mudah. Cobaannya pun juga besar, cobaannya pun juga banyak. Bahkan cobaan tersebut muncul daripada ibunya sendiri, sehingga setelah ibunya mengetahui bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah meninggalkan agama leluhurnya dan masuk kepada agama Islam, ibunya mengatakan, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tidak ridha selama kau mengikuti Muhammad, dan aku tidak ridha kalau kau masuk agama Islam meninggalkan agama kakek atau leluhurmu.
Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun tidak mendengarkan daripada perkataan ibunya, tetap memeluk agama Islam dan tidak meninggalkan agamanya dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai ibunya marah, seraya ibunya mengatakan, "Wahai Sa'ad, aku tidak akan makan dan minum jika kau tidak kembali ke agamamu yang sebelumnya. Selama kau masih berada di agamanya Muhammad, aku tidak mau makan dan aku tidak mau minum." Karena ibunya ini mengetahui bahwasannya taatnya Sa'ad kepada ibunya dan cintanya, baktinya Sa'ad kepada ibunya, pasti Sa'ad akan merasakan tidak tega ketika melihat ibunya kelaparan, tidak mau makan karena dirinya. Maka ibunya pun juga tidak makan dan tidak minum. Sampai 1 hari, 2 hari, bahkan ibunya ini sudah tua. Sehingga dengan menambah ibunya ini tidak mau makan, tidak mau minum, semakin lemah. Akan tetapi Sa'ad sudah terbekali dengan ilmu dari Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad senantiasa mengajarkan untuk taat kepada kedua orang tua. Sa'ad mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibuku," dengan perkataan yang sangat luar biasa, "jika seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan nyawa tersebut keluar satu persatu di hadapanku, maka aku pun tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Allah mengatakan, jika kedua orang tuamu memintamu untuk musyrik kepadaku, untuk keluar daripada agama Islam, maka jangan kau taati keduanya. Akan tetapi tetaplah berbakti dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini bekal dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ibunya sudah merasa putus asa, tidak mungkin saat ini untuk kembali kepada agamanya, sampai ibunya tersebut meridhai dan dalam keadaan mungkin berat meridhakan Sa'ad kepada agama Islam. Kemudian inti daripada kita menceritakan kisah Sa'ad ini, ketika itu Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabatnya, seraya Nabi Muhammad melihat ke salah satu ujung daripada langit, kanan dan kiri. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Sebentar lagi akan datang manusia, umatku, yang dijamin oleh Allah masuk surga atau penghuni surga." Maka para sahabat ketika itu menoleh kanan dan kiri, seraya mengatakan, "Siapa kira-kira yang dijamin oleh Allah masuk surga, yang sebagai penduduk surga?" Kemudian tidak lama kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah semuanya mengatakan, oh ternyata yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata ada salah satu sahabat yang masih menyangkal dalam hatinya, kenapa kok harus Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijadikan sebagai orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabatnya. Sedangkan apa sih keunggulan daripada amalan Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka sahabat tersebut adalah Abdullah bin Amr bin As, ingin mengetahui apa yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas kesehariannya sehingga bisa mendapatkan jaminan masuk surga. Maka Abdullah bin Amr bin As datang ke rumahnya untuk nginep di rumahnya, hanya ingin mengetahui keseharian Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu hari melihat ternyata sama, sholat subuhnya, bangun malamnya, sedekahnya sama seperti sahabat yang lain. Hari kedua, hari ketiga juga seperti itu. Sampai hari ketiga, kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Wahai Sa'ad, ini hariku yang terakhir tidur di rumahmu. Sedangkan aku tidak melihat keunggulan daripada amal ibadahmu. Akan tapi kenapa kok Nabi Muhammad SAW menjaminmu untuk masuk surga?" Seraya Sa'ad mengatakan, "Memang aku tidak memiliki amal-amal yang lain atau amal-amal lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Akan tapi aku punya satu amalan, yang mana amalan tersebut aku mengharap bisa masuk surga dengan itu, yaitu sebelum aku tidur," kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "aku telah merelakan atau aku telah memaafkan atau mengeluarkan daripada hatiku rasa dendam dan iri, dengki kepada setiap muslim. Dan aku memaafkan segala kesalahan yang terjadi kepadaku di hari tersebut." Maka dari amalan itu, ya Rasulullah SAW bisa menjamin aku untuk masuk surga. Ya. Ini dari pesan yang bisa kita ambil daripada kisah ini adalah hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang kedua adalah kita harus bermuamalah yang baik kepada setiap muslim. Jangan remehkan sekecil apapun amal baik, karena itu bisa menjadikan kita penyebab untuk masuk surga. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.